Yang terakhir insyaallah kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Lubis LCA. Kepada Ustaz, tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إخوة الإيمان رحمكم الله. Imam yang selalu mengimami kita di rumah Allah ini, para jamaah yang selalu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, dan hingga detik dan hadir pada subuh Zulqa'dah dan di bulan Ashhurul Hurum. Kata Allah, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum ila akhir hadhihi al-ayah. Kemudian terkhusus kepada Duyufur Rahman, yaitu tamu agung Allah, karena disebut mereka adalah tamu Allah, maka panitia haji mereka menyebutkan khadimul haramain, pelayan dua masjid, dua tanah suci, ya, Al-Makkah Al-Mukarramah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Hani'an lakum, bahagialah kalian. Sesungguhnya apa yang menjadi indah ketika harta, ketika umur, ketika kesempatan, ketika kesehatan kita gunakan untuk berjihad, memenuhi panggilan Allah. Makanya talbiyah itu kalimatnya pun indah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilan. Ya Allah, aku penuhi seruan. Labbaik la syarika lak labbaik. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah, tiada sekutu bagi. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Segala puji dan nikmat adalah milik-Mu ya Allah. Ilahana ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ilahana ya Allah, sayangi kami ya Allah. Hadirkan kepada kami jiwa, raga, hati ini. Jangan Kau biarkan kami kecuali kami sibuk mengingat-Mu ya Allah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ikhwatul iman rahimakumullah, orang tua kami, karena momen ini adalah bulan-bulan hurum ya, arba'atul hurum, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Tak terasa begitu cepat sekali. Karena kalau sudah Muharram, maka nanti sudah berpindah 1443 ke 1444. Kalau sudah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sekitar 8 bulan lagi insyaallah Ramadan. Dan ini cepat. Maka kita selagi masih kuat ada harta, maka perlu kita contoh walaupun mahal ya. Karena ada tetangga kami, makanya saya bilang ini bersyukur sekali. Ada buah pasang, begitu corona umurnya lewat. Artinya dia kena undang-undang umur. Istrinya belum, akhirnya terpisah. Suami tak berangkat, istri berangkat. Ini sedih sekali. Datang curhat, saya bilang jangan sedih. Waktu itu begini, kajian syuruk juga. Saya bilang inilah adilnya Allah. Walaupun bapak tak sanggup, walaupun saya bilang menghibur, walaupun dia kecewa dengan peraturan ini, tapi Allah menyediakan. Siapa yang sholat subuh duduk di masjid sampai waktu syuruk, pahalanya haji dan umrah. Kata Nabi, sempurna, sempurna, sempurna. Tambah 3 kali katanya. Masya Allah. Sekalipun tak bisa disamakan. Kemudian syukur yang berikutnya, haji tahun ini tepatnya kalau tak salah 8 Juli, hari Jumat. Ini disebut Haji Akbar. Ya. Dan Haji Akbar ini jarang-jarang. Dan itu pernah dialami Nabi, Haji Wada dan Haji Akbar. Karena Jumat itu mulia, Sayyidul Ayyam, penghulu hari. Maka banyak sunnah-sunnah Jumat. Ketika di situ juga ditemukan wukuf di Arafah. Masya Allah, perbanyaklah zikir, banyaklah doa, banyakkanlah kita beramal saleh. Masya Allah. Maka tadi ketua masjid kita, Masya Allah, Pak Khairsaleh, nitip doa. Jadi saya pun minta titip doa supaya kami ini istiqamah, supaya kita semua mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya ingin menyampaikan bahwa saya tadi malam saya tulis, temanya adalah cahaya Islam tak akan pernah padam. Kenapa saya tulis cahaya Islam tak pernah padam? Ini mengingat apa namanya? Waktu juga fenomena zaman ini banyak sekali hari ini perilaku yang mengikuti umat-umat terdahulu. Sudah banyak maksiat kita tengok, kerusakan amoral, membuka aurat, perzinahan, maraknya sekte-sekte sesat dan dipelihara, dibiarkan, terasingnya ajaran Islam, syariat-syariat Allah juga begitu dihilangkan satu persatu. Bahkan teknologi handphone ini begitu canggih, justru tak peduli halal atau haram, sudah mewabah.
terlepasnya rabqatil Islam, satu persatu la yanqudanna ural Islam urwah, terlepasnya simpul-simpul agama seutas demi seutas. Aparat negeri sangat agresif, kezaliman dan kemaksiatan semakin merajalela, fitnah syahwat, terkadang kejahatan bersembunyi dalam kebaikan, mengejar dunia dan berpaling dari akhirat, maraknya perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan-pembunuhan, dominasi para pemimpin bahkan pemuka kaum yang jahat, lalu tersingkirnya orang-orang saleh. Maka momen saya lihat, coba lihat Ramadan, baru saja kita rasanya Ramadan ini kan hari-hari besar Islam. Coba lihat, saya melihat siklus per tahun itu tidak pernah lekang dari yang namanya perjuangan Islam, semangat syiar Islam. Masya Allah, coba lihat, ini sudah masuk kita nih, bulan-bulan berangkat haji, bulan-bulan menyiapkan panitia kurban. Makanya saya buat tulisan saya poin pertama itu, inilah bulan di mana Allah menemukan induk segala ibadah. Inilah Allah menemukan induk segala ibadah. Karena Allah temukan induk segala ibadah, ada hadis saya temukan bunyinya begini: ma min ayyam al-amalu salihu fiha aw fihi ahabbu ila Allah subhanahu wa ta'ala min hadhihi al-ayyam, yani ayyamul ashar. Qalu wal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, qala wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'in, rawahul Bukhari. Kata Nabi, tidak ada hari-hari yang mereka melakukan amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dia, kata Nabi, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sahabat bertanya, apakah berjihad tidak termasuk di 10 hari pertama itu ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak, kecuali, kata Nabi, illa rajulun kharaja bi nafsihi, seseorang yang keluar berjihad. Jihadnya itu ada 2 syaratnya: dia pergi dengan jiwanya, jiwa raganya, dan dia habiskan hartanya untuk membelanjakan jihad itu, lalu dia pun tak kembali, harta habis, dia syahid. Kecuali itu, itulah yang bisa menyamai keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maksudnya apa? Karena saya bilang tadi, inilah bulan yang akan kita hadapi. Kalau tak salah ini sudah 19 atau 20 Zulqa'dah, 19, 10 hari lagi. Inilah bulan, kata Nabi, nanti di sana banyak keutamaan. Apa kira-kira? 1, ada di situ 8 tarwiyah. Makanya banyak ulama saya baca sampai mereka menyimpulkan, karena di situ ma min ayyam al-amalus salih, tidak ada hari-hari kecuali mereka melalui
hari-hari itu dengan memperbanyak amal soleh. Oleh sebab itu ulama mengatakan boleh melakukan puasa di 9 hari itu, boleh baca Quran, perbanyaklah, perbanyak sedekah, perbanyak tahajud, perbanyak duha, perbanyaklah bersosial dengan baik, banyakkan ke masjid, banyak. Karena kata Nabi, tidak ada yang lebih baik, dan itu paling dicintai oleh Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian di 9 Zulhijjah itu wukuf di Arafah, sementara kita disunnahkan puasa. Kata Nabi apa? Siyamu yaumi Arafah, berpuasa di 9 Zulhijjah itu, ahtasibu ala Allah, aku berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasul, ayyukaffiru sanah allati qablah was sanah allati ba'dah. Aku berharap kepada Allah, Allah mengampunkan dosa orang yang puasa di 9 Zulhijjah itu, diampunkan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Di sini kata ulama, di 10 Zulhijjahnya, sebelum 9 Zulhijjah itu, ini ada calon-calon jemaah haji kita, semoga Allah selamatkan safarnya, Allah mudahkan pelaksanaan hajinya, Allah sehatkan mereka, dan Allah selamatkan pula pulang sampai ke kampung halamannya dan bertemu keluarganya kembali. Amin ya rabbal alamin. Wukuf itu rukun haji. Jangan kaget pas wukuf itu ambulan banyak masuk ke Arafah. Kenapa? Mau sakit, mau koma, mau lumpuh ketika di haji, tetap harus masuk ke perbatasan dan di daerah wukuf. Kalau tidak sah. Kenapa? Karena wukuf itu tak boleh dibadalkan. Makanya kami, kalau ada orang yang membadalkan haji, janjiannya harus di Arafah. Misal bapak membadalkan haji ayah bapak, diupahkan ke orang yang sudah haji. Untuk membuktikan ayah kita dibadalkan, temui orang itu janjian di Arafah. Kalau dia tak ada, berarti itu bohong. Itulah dahsyatnya Arafah. Mau sakit, sakaratul maut, ambulan tetap datang, masuk. Kalau tidak sah. Begitu nanti terbenam, berangkat ke Musdalifah, cari batu, permanatan, ke Mina melontar. Jadi singkat sebenarnya. Haji itu singkat. Cuman kita yang 40 reguler ini, kalau ini reguler ya lama, 40 hari, sebulan lebih. Karena tamattu, bersenang-senang dulu, habis umrah, lepas ihram, tunggu nanti sampai 8 tarwiyah, baru berangkat ke Mina, berangkat ke Arafah, berangkat sampai ke Arafah, pulang Musdalifah, Mina, selesai. Tawaf ifadah, tahallul. Ya, kalau mau nafar sani, berangkat lagi ke Mina, melontar lagi, habis. Itulah yang kita bayar 29 juta itu. 10, ini induk segala ibadah. 10 Zulhijjah kita ngapain? Ada 2, sholat Idul Adha sama kurban. Coba
Kalau di Ramadan kita ada zakat fitrah, ada zakat mal bagi mereka yang menunaikan. Kalau di 10 Zulhijjah ada momen makan daging hewan kurban. Coba lihat, makanya saya tulis cahaya Islam ini tak akan pernah padam, karena momen-momen itu Allah isi dengan syiar. Makanya Allah bilang, ayatnya begini, surah Al-Hajj, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu kata Allah. Apa itu? Kata ulama tafsir termasuk Imam Ibnu Katsir mengatakan yang demikian itu adalah rangkaian dari amaliyah haji. Mereka yu'azzim sya'airallah, karena mereka mengagungkan syiar-syiar Allah, dan itu tanda ketakwaan hati seseorang. Ada 3 ayat saya baca. Satu yang yu'azzim sya'airallah, yang kedua yang tadi muqaddimah wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa, yang ketiga Al-Hajj ayat 37. Ini pesan kepada panitia kurban. Apa pesannya? Ayat ini berbunyi begini, la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali Allah tak menerima luhum, daging dan darah hewan kurban yang kamu kurbankan, ya rahmukallah. Akan tetapi yang Allah terima dari orang yang berkurban itu adalah takwa. Pesan kepada jamaah haji adalah takwa. Makanya ada doa orang berangkat haji itu apa? Zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah memberikan bekal kepadamu adalah takwa. Kenapa takwa? Sudah kita letak sajadah kita, kena geser orang, Pak. Rapi kita di Masjid Haram itu, duduk dia di depan sajadah kita. Kadang sujud kita di pundak orang, di kaki orang. Sendal hilang. Banyak ujian. Makanya saya pernah mengisi kajian keberangkatan haji. Yang utama sekali modal takwa itu niat. Makanya Allah bilang ini, walillahi 'alan nas hajjul bait wa atimmul hajj wal umrata lillah. Apa? Sempurnakanlah haji umrah karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada kalimat di situ wa nusuki, itu diambil dari kata-kata nasak, bahkan menjadi manasik. Makanya kita kalau orang Indonesia ada buku panduan namanya buku apa? Manasik. Itu
ibadah, buku panduan ibadah haji. Tapi karena di situ khusus nusuk manasik, karena beda amaliyah haji itu. Haji itu duit masuk di situ, apalagi tenaga masuk di situ, sabar ada di situ, ilmu apalagi. Masya Allah, ini udah habis waktunya. Baik, coba apa yang tak ada di sini? Semua ada. Segala sesuatu yang membuat kita, makanya tadi saya baca ayat itu, al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinal hajja fala rafath. Kenapa Allah mendekatkan amaliyah haji dengan rafas? Rafas itu apa? Berkata kotor. Tak sedikit orang yang hajinya haji, mulutnya tak haji, lisannya tak haji. Maaf Pak, jangankan haji umrah, kita yang bukan mau ria, na'udzubillah, berkali-kali. Ini ada bulan 8 atau bulan 11 yang ngajak bimbingan dan sebagainya berangkat umrah. Saya temui langsung di depan mata, berkelahi Pak, di dalam masjid. Apalagi orang Turki, badannya besar, macam kereta api lewat. Orang Indonesia lah ketek-ketek, terlindas, jatuh, terkilir, berdarah, macam jalan tol sama dia, lopoy, Allahumma lopoy. Apalagi pas ruku antara rukun Yaman sama dia, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi ngeri kali. Masuk Bangladesh, masuk Pakistan, masuk, Allahu Akbar. Apa begini manasik haji pembimbing cemana? Hati-hati sekali, hati-hati. Makanya Allah bilang, fala rafas, sabar, tahan ini, hei calon haji ini nih. Kalau sempat kita kurang ajar, habis. Apalagi mencalon, habis. Sabar betul. 29 juta, kalau tadi saya dengar 210 juta muhibah ya untuk haji plus. Sementara haji kita sebentar, umrah habis itu haji 3 hari, 8, 9, 10. Masuklah tasyrik, paling hebat 3 hari, paling 5 hari kita haji itu habis ratusan juta. Kalau tak betul-betul kita sabar, ikhlas, ilmu, harta yang dibelanjakan, harta yang halal dan thayyibah, jangan bicara mabrur. Kalau kata orang bubur, ya bukan mabrur, bubur. Kenapa saya baca kalimat hajjum mabrur itu dalam buku fikih dan hadis? Syarahnya Pak, salah satu syarat mabrur itu berangkatnya seseorang haji itu dengan harta yang halal dan thayyibah. Sebelum ini, baik, kita pindah ke kurban. Pindah ke kurban. Panitia ini, kurban kita ini sudah kolektif. Apa itu kolektif? Jamaah bawa duit dari rumah 2.500.000 di sini, 26. Panitia, ini kurban kami. Ketika mengamanahkan ini ke panitia,
itu berarti mengamanahkan segalanya. Apa amanah yang tak nampak? Kami, ini yang tersirat ini, kami menyerahkan takwa kami diurus oleh panitia. Apa ngeri? Kami, jangan kau rusak takwa kami. Apa kata panitia? Kami terima takwa ibu. Ini maaf ya, bukan bicara panitia memberi takwa, tidak. Seolah-olah begitu. Kami terima pengurusan takwa ibu kepada kami, tapi ibu juga harus berlapang dada. Enak gak? Ini nanti datang hewan kurban, udah capek mencari kurban, dipoto, di viral prank, hewan sapi kami kurus-kurus, di share ke grup, ribut. Misal, jangan gara-gara kaki sapi, buntut sapi, kepala sapi, besok berkelahi, akhirnya batang hidungnya tak ke masjid bertahun-tahun, hancur. Banyak kejadian. Hati-hati, jangankan bicara takwa, hati dah tak enak nih. Aku kalau begini tahun depan tak mau aku lagi di masjid. Habis. Bla bla bla. Sampailah ke masjid tetangga, sampailah ke grup sebelah, ke grup ini ke, itulah udah aku bilang ya, jangan gibah sana gibah, hilang, haba'am mansurah, macam air lah di tengah terik panas menguap. Nah itu pesan, karena ini bicara kurban ini kolektif. Kalau tak mau begini, kau yang belanja ke kandang, kau yang mengangkatnya dari kandang, kau yang menjaganya, kau yang menjagalnya, kau yang mengkulitinya, kau yang mengantar membaginya, kau makan itu silakan, tak apa, bagus, sunnah. Tapi kalau terima bersih, merepet pula, viral pula, kira-kira diapain begitu? Makanya saya bilang, aku terima proses takwanya yang diamanahkan kepada kami. Tapi ibu berlapang dada jika nanti setelah maksimal kami mengurus proses penerimaan amal-amal takwa ini, semoga ibu berlapang, bapak berlapang dada, baru mantap. Kemudian di situ juga ada salat Idul Adha, di situ ada takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi, menggema seluruh seantero dunia takbir. Makanya saya buat temanya, cahaya Islam tak akan pernah padam. Saya tulis apa hikmahnya. Satu, bertemunya induk segala ibadah wukuf. Ada haji, ada puasa Arafah, ada di situ termasuk kurban, Idul Adha, takbir. Inilah hari-hari ekspresi rasa syukur kepada Allah. La'allakum tashkurun. Ada manfaat, lakum fiha manafi', yang menerima kantong daging, alhamdulillah. Mungkin Anda tidak, karena hari-hari Anda biasa makan dendeng Nurdin, dendeng sederhana, tak begitu lomat. Tapi coba tengok orang yang mungkin setahun sekali makan daging,
hebat Islam ini ya Allah, dahsyat Islam ini, gratis. Mungkin dapat 2 kilo, ada yang tidak. Makanya kalau kata ulama fikih, jangan sampai ada rumah umat Islam hari itu yang tak gembira, apalagi tak kedapatan lagi. Begitu Islam, Masya Allah. Kemudian yang kedua takwa, tadi sudah kita bahas. Yang ketiga adalah ada maghfirah. Coba lihat, setiap ada momen ada ampunan. Puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. 9 Zulhijjah puasa ada ampunan. Haji itu ada ampunan. Masya Allah. Makanya ada doa wa zambun maghfur wa sa'yum mashkur wa tijaratan lan tabur. Itu Masya Allah. Masya Allah. Apalagi orang haji minum zam-zam di situ, Allah nikmat sekali. 5 syuribalah kata Nabi. Apa hikmah selanjutnya? Al-jihad wa tadhiyah. Inilah induk segala amal. Allah temukan di situ ada jihad, ada pengorbanan. Mungkin bagi yang punya miliaran aset 2.600.000 sedikit, tapi tukang sapu berkurban, pemulung sampah berkurban, itu jihad. Anda sudah tak berkurban, hanya dimasukkan ke panitia pun ngomel. Apa jihad kita? Apa kurban kita? Ini sudah masuk panitia, duit orang berkurban yang dikurban, ampunlah. Maaf ya, saya sampai diminta datang ke masjid itu berbicara tentang ukhuwah setelah berkurban. Kenapa? Begitu dibacakan pelaporan kurban oleh panitia, uang bumbu 3 juta, tali plastik 500.000, kira-kira begitulah, uang jaga malam sekian. Begitu datang sapi kurus-kurus, apa kata peserta? Itulah keberangkat. Hati-hati sekali. Janganlah, jangan, hati-hati. Tapi saya bilang tadi, kalau sudah maksimal, peserta pun harus berlapang dada segala kekurangan yang ada. Nah, ini pesan ini, karena nanti banyak masalah. Namanya kolektif, kepala tak, bukan hanya kepala 1-2 orang. Biasanya berapa kelompok? 20 kali 7 berapa kepala? Di situ ada kepala dinas, kabar, kasih, ikut tuh. Macam-macam. Kami di Pemda apa lagi? Ngeri-ngeri serang. Kadang ya itu masalah. Maka saya bilang, kita ini ingin sama-sama meraih takwa. Buang itu. Ayo, yang mau berjihad, berkurbanlah. Kalau tak bisa dengan duit, pakai tenaga, pakai mata, jaga malam. Mungkin ada yang mencuci tenda, mencuci perut, mungkin yang pickupnya dipakai. Silahkan, ini hari-hari terbaik di sisi Allah. Ya Allah, apalagi yang aku kurbankan? Udah uang tak ada, panitia tak mau. Itu kebangetan, keterlaluan. Duit pula dimakan. No, jangan. Kemudian inilah hari menguatkan iman menuju kemenangan. Allah menghadirkan tarbiyah langsung kepada kita 10 hari pertama. Kemudian membangkitkan kesadaran berislam. Banyak orang ketika sembelihan itu yang tak nampak selama hari ini keluar. Maka panitia, disitulah kita menjemput mereka. Ayo, jangan sekarang aja keluar. Kan enak dapat
ini dapat itu, ayolah ke masjid. Jadi sambut, yang mereka jalan-jalan keluar itu sambut ke masjid. Dan di saat momen-momen kita berkumpul, dan ini kata ulama, kalau habis waktunya bilang, coba haji, baju sama, gerakan sama, berkumpul di titik yang sama, kata ulama, inilah amalan yang menguatkan iman. Kenapa? Inilah lambang persatuan. Ucapan sama, labbaik Allahumma labbaik, bajunya sama, hati niatnya sama. Siapa yang bilang umat Islam ini pecah? Dah. Siapa yang bilang umat Islam ini tak bersaudara? Salah. Lihat haji, lihat kurban, lihat momen-momennya. Terakhir, induk segala ibadah ini apa? Inilah menunjukkan kedermawanan dan kekayaan umat Islam. Kalau 20 ekor per masjid kali 15 juta dikali 1 juta jumlah masjid se-Indonesia, ada berapa uang yang dihabiskan selama menyembelih hewan kurban di musim haji? 300 triliun. 300 triliun uang haji. Daftar tunggu sampai 2040. Di mana duit itu? Siapa yang memakai? Siapa bilang kami ini kere, miskin? Cuman kalian nanti dituntut sama Allah. Buktinya nih, kami kurban aja. Coba kurban aja 300 T, kami santai aja. Kami cuma mengharap takwa dari Allah. Saya betul-betul bukan menyindir, tidak, cuma menyinggung aja. Sampai begitu mereka menyakiti hati umat Islam. Makanya saya tulis judulnya, cahaya Islam tak akan pernah padam. Nih kalian berjuanglah. Insyaallah kelak hafiz Quran, pemimpin negeri ini, mensyiarkan Islam, jaga agama, bela agama, kuatkan ekonomi umat. Insyaallah nanti amal jariah ini sampai ke ayah ke atuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat tangan kita, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami puji Engkau ya Allah. Berapa banyak nikmat yang Kau titip kepada kami. Tiada ilah selain Engkau ya Allah. Engkau utus kepada kami Rasul, penutup para nabi, pemimpin para da'i, pembela Islam, yang penyampai wahyu, yang tak kenal lelah, bahkan bukan kucuran keringat, darah dan nyawa pun dipertaruhkan. Ya Allah, banyaknya nikmat yang Kau titip kepada kami. Hari ini kami melepas kepergian saudara kami yang berjihad, yang mereka ingin berhaji. Ya Allah, jagakan niat mereka ya Allah, sehatkan mereka ya Allah. Semoga mereka berangkat dengan harta yang halal, yang terbaik yang Kau titip kepada mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, bekalkanlah kepada mereka bekal takwa. Rahmati mereka ya Allah. Jadikan kami semuanya ya Allah kepada hamba-hamba-Mu yang bersyukur. Ya Allah, golongkan kami kepada asy-syakirin, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang sabar. Ya Allah, ya Rahman, kuatkan hati kami, kuatkan kehidupan kami ini, untuk kami selalu menjadi orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah. Ya Rahman ya Rahim, jadikan anak kami, anak didik kami ya Allah, menjadi penerus agama ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkan dia pergi,
selamatkan di perjalanannya, mudahkan dia meraih haji mabrur. Ya Allah, selamatkanlah dia pulang hingga bertemu keluarganya di kampung halaman. Ya Allah, jaga hati kami yang ada di negeri ini. Ya Allah, mudahkan kami meraih takwa-Mu ya Allah. Bersihkan hati kami dari sifat sombong, dengki, egois, takabur, hasad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai kajian pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan disampaikan menjadi amal jariah untuk Ustaz sendiri. Insyaallah Ustaz. Gunawan cepat. Kita sama-sama mendoakan insyaallah dikurangi kontak secara langsung. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Habibillah. Tawakkalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin wa kulli